Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membaca tampilan aplikasi Skor Live yang sudah teman-teman download dan teman-teman install, registrasi, lalu verifikasi. Jika sudah verifikasi aplikasinya dan datanya sudah keluar, biasanya 1 kali 24 jam itu sudah bisa keluar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa dibaca teman-teman bahwa ada status kolektibilitas itu call 1 atau lancar. Nah, di sini berarti satu step kita sudah bagus. Tapi bisa dilihat di aplikasi yang kedua, di halaman yang kedua, itu ada status kolektibilitasnya masih lancar, tapi di bulan April, di sini April dan Mei itu ada turun menjadi call 2. Ini call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, kayak gitu. Nah, ini di bulan April dan Mei, ini saya bikin videonya bulan Agustus, April dan Mei ini turun di call 2. Lalu naik lagi di call 1, lancar. Ini kurang lancar. Nah, bagaimana cara membaca datanya? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, itu tadi ada yang saya sebut call 1, call 2, call 3, call 4, dan call 5. Artinya apa? Ini adalah kualitas kredit teman-teman, itu peluangnya kartu kreditnya disetujui atau tidak. Nah, call 1 itu artinya lancar. Artinya teman-teman nggak ada tunggakan sama sekali. Jadi nggak ada tagihan yang belum dibayar atau nggak ada keterlambatan pembayaran. Nah, call 2 ini saya bagi jadi dua. Ada call 2 aman dan call 2 hati-hati. Call 2 aman itu biasanya teman-teman itu telat membayar angsuran. Entah itu angsuran mobil, motor, rumah, kartu kredit, atau pinjaman bank, apapun itu. ShopeePay juga termasuk. Pinjol ShopeePay itu juga termasuk. Apapun angsurannya itu pasti tercatat di OJK. Nah, itu teman-teman telat 1 hari aja, itu bisa jadi teman-teman turun dari call 1 ke call 2 aman. Nah, call 2 aman ini masih dalam maaf, di aplikasi ini masih dimaafkan, di kartu kredit masih dimaafkan. Karena bisa jadi telat itu karena lupa tidak membayar, seharusnya bayar tanggal 1, tapi ternyata teman-teman lupa nggak bayar, bayarnya tanggal 15. Itu biasanya masih call 2 aman. Ini nggak apa-apa. Ketika teman-teman bayar nanti akan langsung balik ke 1. Kayak yang tadi saya tampilkan tadi, telat di bulan April itu lupa. Makanya dia turun ke call 2, tapi masih aman. Ketika dibayar dia akan langsung balik ke call 1. Tapi kalau sampai telatnya lebih dari 30 hari, artinya berpindah bulan, maka teman-teman sudah masuk ke call 2 hati-hati. Nah, di sini itu dalam perhatian khusus. Apakah teman-teman itu belum benar-benar lupa atau nggak ada duit buat bayar, akhirnya telat. Tapi biasanya sampai call 1 dan 2 ini teman-teman masih bisa mengajukan kartu kredit. Tapi kalau tampilan di aplikasi teman-teman itu call 3 atau call 4 itu kurang lancar atau diragukan. Teman-teman sudah telat lebih dari 90 hari. Artinya 3 sampai 4 bulan teman-teman telatnya. Itu masuk ke call 3. Call 4 itu di 4 bulan sampai 5 bulan, 6 bulan. Nah, lebih dari itu call 5. Apabila teman-teman itu tampilannya sudah call 3, call 4, atau call 5, nah teman-teman harus nunggu dulu sampai itu berubah jadi call 1. Bagaimana cara mengubah jadi call 1-nya? Ya dibayar. Tagihannya itu tadi dibayar. Lalu ditunggu sampai call 1. Kayak gitu caranya. Jadi kalau teman-teman tampilannya sudah call 3 atau call 4 atau call 5, nah teman-teman harus membayar dulu tagihan-tagihan itu supaya lancar dulu nanti pindah ke call 1. Gimana kalau teman-teman ini sudah nggak mungkin pindah ke call 1? Teman-teman sudah berada di call 3, 4, atau 5 dan kayaknya kok nggak mungkin pindah ke call 1. Karena apa? Biasanya ini saya kumpulkan yang paling sering ya, bisa aja case-nya yang lain. Cuma yang paling sering itu ada 3 masalah ini. Yang pertama dan yang paling banyak sekali kejadian adalah terjerat hutang di masa lalu hingga teman-teman itu bangkrut dan sudah nggak bisa bayar. Artinya teman-teman sebelumnya punya cicilan, punya hutang, atau punya tanggungan.
Tapi karena teman-teman bisnisnya bangkrut, nggak ada penjualan, atau teman-teman dipecat dari pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kena PHK, atau kena efek pandemi kemarin, sehingga teman-teman nggak mampu untuk bayar, dan sudah bingung mau gimana lagi, karena nggak ada modal juga, mau bisnis nggak ada modal, kerja juga, nyari kerja juga susah, itu teman-teman sudah terima saja ada di call 3 atau 4 atau 5 itu tadi. Nah, nanti kita cari solusinya. Yang kedua, biasanya itu teman-teman namanya itu dipakai saudara atau teman untuk pinjam uang di bank. Biasanya ada tetangga mau beli motor, itu pinjam nama kita, habis itu nggak dibayar. Nah, itu biasanya kita pindah ke call 3, 4, atau 5, atau BPKB, atau pokoknya namanya teman-teman dipakai untuk nge-apply KTA, atau nge-apply pinjaman online, dan lain sebagainya. Itu karena setelah itu yang pinjam itu nggak bayar. Nah, akhirnya yaitu call kita yang jelek, kolektivitas kita yang jelek, jadi ketiga, 4, atau 5, akhirnya nggak bisa apply pinjaman atau kartu kredit. Yang terakhir, ini yang paling apes sebenarnya, adalah terkena penipuan. Teman-teman pernah mengirimkan foto KTP teman-teman ke aplikasi yang nggak jelas, ke kontak yang nggak jelas, ke CS apa itu yang nggak jelas, nomor HP teman-teman tersebar, nomor KK teman-teman tersebar, sehingga dipakai data tersebut untuk pinjam uang dan ditagihkan ke teman-teman, sehingga kolektivitas teman-teman itu jadi jelek. Biasanya ada alasannya itu 3 ini yang paling banyak terjadi. Nah, kalau kayak gini gimana? Nggak bisa dong aplikasi apply kartu kredit, apply pinjaman. Tetap bisa. Tetap bisa kalau tahu caranya. Nah, caranya nanti akan dijelaskan di ngatur CC full version. Teman-teman bisa beli kelasnya seharga Rp299.000. Ini harga normal kita. Biasanya ada promo, ada potongan. Silahkan cek deskripsi di video di bawah ini. Biasanya ada promo, harga ngaji sekarang berapa. Teman-teman langsung aja check out di situ, karena semua nanti akan dijelaskan secara lengkap dan gamblang bagaimana solusinya. Meskipun kita kolektivitasnya itu ada di angka 3, 4, atau 5, tetap bisa apply kartu kredit. Nah, itu aja. Kita jumpa di rahasia kedua, bagaimana caranya apply kartu kredit dengan limit yang besar. Apa sih rahasianya? Itu ada di rahasia kedua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.